Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru, perbanyaklah siapa kalian. Perbanyak apa? Min dzikrillahi azza wa jalla, daripada zikir kepada Allah azza wa jalla. Ala kulli halin, atas setiap keadaan, di mana setiap keadaan macam manapun, kata baginda Nabi, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Entah itu bentuknya apa zikir itu. Zikir itu artinya mengingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi, wa ashhadu an la ilaha illallahu bi wahdaniyatihi, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah hadir di dalam masjidnya, yang tidak lain adalah lissolati, laksanakan ibadah sholat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi salah satu saksi bahwa kita selama hidup di dunia termaktub, tergolong dan tercatat sebagai orang-orang yang soleh dan solehah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas perihal tentang satu nasihat yang diberikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang ditulis di dalam kitabnya yang bernama Nashaihul Ibad. Beliau Syekh Nawawi mengutip perkataan daripada Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma, "Khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirati." Ada 5 perkara, yang mana 5 perkara ini man kunna fihi, ada 5 perkara yang bila 5 perkara ini ada pada diri seseorang, maka sa'ida fid dunya wal akhirati, ia akan berjaya, ia akan berbahagia di dunia dan juga berbahagia di akhirat. Ada 5 perkara yang 5 perkara ini bila ada pada diri kita, maka kita akan bahagia dunia dan akhirat. Apa saja itu? Yang pertama, kata beliau, awwaluha ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Yang pertama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah waqtan ba'da waqtin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin, maknanya adalah setiap waktunya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukan setakat sekali 2 kali, tapi setiap ada masa dia boleh mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru, perbanyaklah siapa kalian. Perbanyak apa? Min dzikrillahi azza wa jalla, daripada zikir kepada Allah azza wa jalla. Ala kulli halin, atas setiap keadaan, di mana setiap keadaan macam manapun, kata baginda Nabi, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Entah itu bentuknya apa zikir itu. Zikir itu artinya mengingat Allah. Entah itu dengan hati kita mengingat Allah, atau semisal kita sambung dengan sifatnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Yang demikian ini diperintah oleh baginda Nabi. Bukan hanya diperintah, tapi perbanyaklah berzikir kepada Allah. Kenapa? Fa innahu laisa amalun, karena sungguh tidak ada amal
ahabbu ilallahi, yang paling disukai oleh Allah, wala anja, dan tidak ada amal yang mampu menyelamatkan di abdin terhadap seorang hamba min kulli sayyi'atin, daripada setiap keburukan, fid dunya wal akhirati, baik di dunia ataupun di akhirat, min dzikrillahi ta'ala, daripada berzikir kepada Allah azza wa jalla. Karena zikir kita kepada Allah azza wa jalla adalah satu amal yang disukai oleh Allah, dan tidak ada yang mampu menyelamatkan seorang hamba daripada segala keburukan kecuali dengan zikir kita kepada Allah azza wa jalla. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam satu hadis yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan kalimat la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yang lebih utama-utamanya daripada apa yang saya ucapkan dan apa yang diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku, kata baginda Nabi, adalah kalimat la ilaha illallah. Ya Allahu ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dulu pernah saya sampaikan, ketika ada orang nazak atau ketika ada orang sakaratul maut, yang bermana ada orang nak mati, nyawanya nak keluar daripada tubuhnya, maka kita diajarkan dalam agama kita untuk memberikan pengajaran kepada orang yang nazak atau sakaratul maut untuk mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Sekarang semua orang boleh mengucapkan, tapi belum tentu ketika nyawa nak keluar daripada tubuh kita, lisan kita ini mampu dengan mudah mengucapkannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, adapun bagi orang yang sekira sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka cukuplah kita ajarkan dengan berzikir, menyebut kalimat Allah, 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 Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana ketika ada orang sakaratul maut, lalu kita ajarkan ketika nazak, lalu kita ajarkan mengucap terakhir kalimat terakhir dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ternyata belum sampai akhir orangnya mati, umpama baru mengucapkan kalimat la ilaha, lalu tak boleh meneruskan, orangnya keburu mati semisal. Apa maknanya la ilaha? Maknanya la ilaha itu makna secara lengkapnya tidak ada Tuhan yang wajib untuk disembah sama sekali. Orang ini mengucapkan kalimat la ilaha terus mati, yang maknanya tidak ada Tuhan yang wajib untuk disembah atau tidak ada Tuhan sama sekali. Bagaimana yang demikian? Maka para ulama menjelaskan begini, kalau orang itu sebenarnya begini, orang itu melafalkan kalimat itu sebenarnya sudah ada bayangan di dalam hati. Kita ini nak mengucapkan kalimat-kalimat tertentu, itu kan sudah ada bayangan dalam hati kita. Kalau orang itu mengucapkan kalimat yang memang sudah terbayang di dalam hatinya, namun tidak sampai sempurna ia melafalkannya, lalu orang itu terburu mati, maka para ulama mengatakan matinya tetap dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi apabila hatinya ini tidak ada nak melafalkan, dia hanya mengikuti orang yang memberi pengajaran kepadanya, tapi hatinya ini tidak ada kalimat yang terucap di dalam hatinya, dia hanya mengikuti orang la ilaha, lalu orangnya mati. Berarti yang demikian ini mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Orang dikatakan iman itu tidak cukup lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah, tak cukup. Lalu bagaimana hatinya kena meyakini? Kalau hatinya tidak meyakini meskipun lisannya mengucapkan kalimat syahadatain, tidak dinamakan orang yang beriman. Atau sebaliknya hatinya meyakini tetapi lisannya tidak pernah mengucapkan syahadatain pun juga tidak dinamakan orang yang beriman. Dua-duanya kena ada. Ikrar bil lisan wa tasdiqu bil qalbi. Mengikrarkan di lisan, meyakini di dalam hati. Itulah yang dinamakan orang yang beriman. Maka jom para jamaah, biasakan kita mengucap kalimat zikir-zikir umpama la ilaha illallah. Harap-harap ya Allah, aku membiasakan diri ketika masa hidupku mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau zikir kepada Engkau ya Allah. Harap-harap sebelum Kau ambil ruhku, kalimat terakhir yang keluar daripada lisanku adalah menyebut asma-Mu ya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Karena para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang itu kalau sudah terbiasa berzikir, terkadang dalam keadaan-keadaan ia tidak sadar, itu lisannya juga berzikir. Contohnya begini, contohnya ada orang biasa zikir subhanallah, alhamdulillah, atau contohnya mudahnya begini, ada orang bersin, kita bersin apa? Wajing, bersin ya namanya ya. Bersin itu apa yang disyariatkan atau apa yang diajarkan oleh agama tatkala kita bersin, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi bagi mereka yang tidak terbiasa, itu mau direncanakan macam manapun, nanti kalau saya bersin, saya akan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Terkadang pun tak mengucapkan kalimat alhamdulillah karena belum terbiasa meskipun sudah direncanakan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tapi bila kita sudah terbiasa secara spontan, meskipun kita tidak merencanakan, hajung alhamdulillah gitu. Nah, orang yang mendengar mengucapkan kalimat apa? Yarhamukallah. Maknanya apa yarhamukallah? Semoga Allah mengasihi engkau. Kemudian ketika kita mendengar orang mendoakan kita dengan kalimat yarhamukallah, kita pun mendoakan balik orang yang mendoakan kita dengan yarhamukallah dengan doa apa? Yahdikumullah. Ketika sudah didoakan yahdikumullah, orang yang didoakan yahdikumullah itu kemudian mendoakan balik apa? Yasluhu balakum. Semoga Allah pun juga membalas kebaikanmu. Begitulah para jamaah. Ya Allah ya Karim. Molek kan? Agama kita ini kita didoakan oleh orang, kita doakan balik, lalu orang ini mendoakan kita, masya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dulu itu ya ada ini sedikit cerita. Dulu itu ada seorang pelajar ketika di pondok, ketika balik ke rumah naik bus. Ketika dia naik bus, dia ini bersin, lalu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Memang biasanya semacam itu. Di saat dia mengucapkan kalimat alhamdulillah, itu ya orang atau penumpang yang ada dalam bus itu ya semuanya diam, kecuali seorang sahaja yang mendengar kalimat alhamdulillah itu mengucapkan kalimat yarhamukumullah atau yarhamukallah. Lalu tengok siapa tadi yang mengucapkan kalimat yarhamukallah. Tengok, oh ternyata perempuan. Ditanya, wahai perempuan, mana rumahmu? Aku nak jumpa dengan orang tuamu. Ternyata betul dia jumpa dengan orang tuanya. Di hadapan orang tuanya, wahai engkau orang tua, aku nak melamar anak perempuanmu. Anak perempuanku ini banyak, pokoknya salah satu daripada anak perempuanmu aku nak. Tak tengok dah, kau wajahnya dulu tak payah. Apa ini cerita. Begini ceritanya. Tadi aku di dalam bus ketika bersin mengucapkan kalimat alhamdulillah, yang lain diam, hanya ada satu perempuan, dan itu katanya anakmu. Saya yakin perempuan itu soleh. Saya yakin kau ajarkan anak-anak perempuanmu dengan baik, dengan molek. Bahkan sekarang jarang. Coba kita bersin, boleh kita hitung berapa orang yang mendoakan kita. Tak dodoh, jangankan mendoakan kita kadang-kala lupa mengucapkan alhamdulillah. Nah ini, ya Allah ya Karim. Begitulah akhirnya cerita-cerita akhirnya dinikahkan dengan perempuan tadi itu karena yakin kesolehannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, innallaha sungguh Allah, innallaha sungguh Allah, qad harrama sungguh Allah mengharamkan 'alan nari atas api neraka man qala bagi mereka yang pernah berucap la ilaha illallah. Allah haramkan api neraka terhadap dirinya. Bermakna bagaimana? Selamat kita di akhirat. Tetapi baginda Nabi lanjutkan, yabtaghi bidzalika wajhallahi, yang mana mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu adalah betul-betul berharap karena Allah Ta'ala sahaja, bukan yang lainnya. Ya Allahu ya Karim. Jom para jamaah, adakah selama ini kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah betul bersumber daripada hati kita ataupun belum? Sering kita mengikuti majlis-majlis tahlil, sering kita mengikuti majelis tahlil. Nah, ketika kita mengikuti majelis tahlil itu biasanya orang yang bertahlil mulanya tahlil itu ya kalimat la ilaha illallah itu tahlil.
Jadi mula-mulanya kita bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu secara tidak sadar terkadang kita tengok ada orang yang tubuh atau kepalanya sampai bergerak-gerak. Atau mungkin kita sendiri, betul kan? La ilaha illallah itu karena asiknya kalimat la ilaha illallah sehingga kita tidak sadar umpama kita ini bergoyang-goyang tubuhnya. Tetapi bergoyang tubuh kita itu ada sanatnya. Sanatnya bagaimana? Bukan sekedar bukan pening kepala kita. Nah ini ada sanatnya. Bagaimana sanatnya? Perhatikan. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la itu maknanya tidak. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat la itu kepala kita tengok ke sebelah kanan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Paham ini ya? Jadi bukan gini-gini, bukan. Ada sanatnya yang diajarkan oleh para ulama. Jadi ketika kita mengucapkan tidak, Pak Ci, hari ini nak pergi pasar tak kan kayak gini kan kepalanya. Tak. Nah ini ya sama. La tidak. La ilaha illa. Ketika kita melafalkan kalimat Allah, apa? Kita langsung tengok ke depan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masya Allah. Asik ya, tengok asik. Bukan sebaliknya. Jadi ketika jangan sampai la ilaha illallah. Ketika Allah kita tengok ke sebelah. Umpama kita dipanggil Pak Acik, lalu kita tengok gini, marah tak? Marah. Nah ini sama ketika kita memanggil atau ketika kita zikir kepada Allah, umpamakan wajah kita menghadap ke depan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ketika kita bertasyahud, para jamaah, ketika kita bertasyahud itu juga kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Para ulama memberikan ajaran kepada kita ketika kita bertasyahud, jari kita asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang begini para ulama mencontohkan, ada para ulama mencontohkan ketika asyhadu alla ilaha illallah itu begini. Terserah mana, sebab yang demikian ini dicontohkan oleh para ulama. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah, ada yang asyhadu alla ilaha illallah. Yang terpenting dalam perkara ini adalah dengan menggunakan jari telunjuk. Ini jari telunjuk ya, bukan menggunakan jari-jari yang lain. Bagaimana Ustadz kalau kita asyhadu alla ilaha illallah tapi menggunakan jari yang lain? Kan pelik. Umpama begini, asyhadu alla ilaha illallah, pelik ini. Nah, pelik tak ini? Ada orang yang tahiyat kayak gitu. Apalagi asyhadu alla ilaha illallah. Pelik lagi nih. Coba kita andai kata dipanggil Pak Ci, marah tak kita? Marah. Sebab apa yang demikian ini kita marah? Kalau begini kan kita nggak marah, begini kita nggak marah, begini mungkin hati kita marah. Tapi kalau sudah jari tengah, kita pasti akan marah. Itu kenapa? Di dalam kitab I'anatul Talibin oleh Abu Bakar As-Sattaw, beliau menjelaskan setiap jari-jari kita ini mempunyai aliran darah, yang mana jari telunjuk kita ketika asyhadu alla ilaha illallah menunjukkan kata satu. Pak Cik, berapa jumlahnya? Satu. Illallah, hanya Allah, menunjukkan mana satu. Kenapa dengan menggunakan jari telunjuk kita? Sebab jari telunjuk kita ini ada aliran darah, yang darah itu menuju kepada jantung dan hati kita. Baca dalam kitab I'anatul Talibin. Lalu kenapa? Lalu bagaimana ketika kita tahiyat asyhadu alla ilaha illallah menggunakan jari-jari yang lain? Maka tidak sampai membatalkan sholat, tapi makruh. Tetapi kalau niatnya istizaan, niatnya bermain-main, maka sholatnya batal. Sholatnya batal karena ketidaktahuan seseorang semisal, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tapi kalau niat bermain-main maka sholatnya batal, istizaan. Kenapa dengan menggunakan jari tengah ini? Kenapa menggunakan jari telunjuk, tidak menggunakan jari tengah? Sebab jari tengah ini diterangkan dalam kitab tadi itu I'anatul Talibin oleh Abu Bakar As-Sattaw. Jari tengah ini mempunyai aliran darah, yang aliran darah itu menuju kepada kemaluan kita. Maka kita kena marah kalau ada orang Pakcik, wah marah kita. Oh, ini menunjukkan sesuatu benda yang tak boleh. Ya Allah ya Karim. Indahnya Islam itu sampai diatur demikian. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Di dalam kitab Kasifatus Sajak, Syekh Nawawi sama
Syekh Nawawi ini yang mengarang kitab yang kita baca, termasuk beliau mengarang satu kitab yang namanya Kasifatus Saja. Nipis saja kitabnya. Beliau menjelaskan begini, wa fadailuha, adapun fadilah atau keutamaan membaca la ilaha illallah la tuhsa, tidak boleh kita hitung. Fadilahnya tak boleh kita kira, tak boleh kita hitung. Qauluhu minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antara fadilahnya adalah apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah salasa marrat, sesiapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah 3 kali fi yaumihi, pada harinya. Maknanya apa? Pada hari ini kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah 3 kali. Apa kata baginda Nabi? Kanat lahu kafaratun likulli dzambin. Maka ucapan kita la ilaha illallah 3 kali itu boleh menjadikan kafarah, boleh menjadikan penghapus dosa kita pada hari itu. Asabahu fi dzalikal yaumi. Jadi membaca kalimat la ilaha illallah 3 kali pada hari itu boleh menghapuskan dosa yang kita kerjakan pada hari itu, kata baginda Nabi. Subhanallah, tabarakallah. Kita kan nggak tahu, Ustadz, hari ini saya tidak melakukan dosa. Siapa tahu dosa itu ada yang sirri. Dan ini yang paling kita takuti. Dosa tidak harus berupa meninggalkan sholat, kemudian mencuri, merompak. Itu nyata-nyata perbuatan dosa. Tapi ada dosa, jenis-jenis dosa yang mungkin kita tidak menyadarinya dan tiap-tiap hari berlaku dalam tubuh kita. Apa itu? Menghibah, bersuudzon kepada orang lain. Ini maksiat kita kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu ada seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Idrus Qaimuddin Al-Buttani. Beliau ini bernama Syekh Muhammad Idrus Qaimuddin Al-Buttani, merupakan ulama yang lahir pada abad 19. Beliau di dalam kitabnya mengatakan, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jom para jamaah, kalau semisal kita itu mendengarkan kalimat waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikuti kalimatnya sallallahu alaihi wasallam. Ada satu keterangan, orang yang paling bakhil itu sebakhil-bakhilnya orang itu bukan orang yang tidak pernah mengeluarkan harta untuk digunakan bersedekah. Sebakhil-bakhilnya orang itu bukan orang yang tidak pernah bersedekah. Lalu siapa sebakhil-bakhilnya orang? Bakhil atau apa? Kedengkuk. Orang yang paling kedengkuk itu adalah, atau sebakhil-bakhilnya orang adalah apabila dia mendengarkan asma baginda Nabi lalu dia tidak menjawab dengan kalimat sallallahu alaihi wasallam. Apa berat ini kan mengucapkan kalimat sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sholawat itu termasuk salah satu ibadah yang kita ucapkan entah ikhlas atau tidak, kita tetap mendapati pahala. Sholawat. Kalau ibadah-ibadah yang lain kita tak ikhlas, tak mendapati pahala. Tapi kalau kita bersolawat, entah kita ikhlas atau tidak, Allah tetap memberikan pahala ini. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa kata baginda Nabi? Man qala la ilaha illallah khalisan. Man qala, sesiapa yang berucap la ilaha illallah dalam keadaan, sesiapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan dalam keadaan ikhlas, kata baginda Nabi, wa maddaha, ini seringkali dimaknai kalimat wa maddaha dengan memanjangkan lamnya. Lamnya dipanjangkan, la ilaha illallah. Atau wa maddaha ini ada yang memaknai dengan kalimat wa maddaha dan dibaca dengan tartil. Artinya ya semuanya itu dibaca dengan tartil. La ilaha illallah dalam keadaan ikhlas tentunya.
kafarallahu anhu arba'ata alafi dzambin minal kabairi, maka Allah akan menghapuskan dosa daripadanya sebanyak 4.000 dosa daripada dosa-dosa besar. Ya Allahu ya Karim. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lamnya dipanjangkan bermakna secara tartil, maka Allah akan menghapuskan sebanyak 4.000 dosa-dosa besar daripadanya. Fa illam yakun alaihi arba'atu alafi dzambin minal kabairi. Lalu bagaimana kalau orang itu tidak mempunyai sebanyak 4.000 dosa besar? Lalu bagaimana? Kafarallahu an ahlihi wa jironihi, maka Allah akan hapuskan dosa besar-besar daripada saudara dan jiran-jirannya. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka sungguh kita sangat bahagia. Kita punya jiran kita setiap masa jemput orang untuk berbuat tahlil di rumahnya. Kita pun juga mendapati kemanfaat daripada ibadah tahlil yang ada di rumahnya. Wa insya Allah kita pun juga ikut terhapus dosa, umpama apa yang disampaikan oleh baginda Nabi dalam hadisnya tadi. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, masjid ada tahlil, ikut tahlil. Jangan justru kemudian kita lari. Ikut tahlil. Kecuali kalau semisal kita ada madarat, ada sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita boleh ikut. Saya ini para jamaah, saya ini setiap kali dijemput, seringkali pondok dijemput oleh orang kampung untuk majelis tahlil, itu saya syaratkan, boleh saya hadir, boleh saya imam tahlil, tapi syaratnya apa? Syaratnya orang yang punya majelis tahlil harus ikut di tempat majelis tahlil. Jangan hanya jemput, ada orang tuanya meninggal dunia, jemput ustadz, jemput para pelajar tahfiz untuk tahlil, sementara dia anak-anaknya sibuk di luar atau sibuk di dapur semisal siapkan makanan. Lah ini yang mati ayah dia, sepatutnya yang membaca tahlil anak-anak dan keluarganya. Begitulah para jamaah yang dirahmati oleh Allah, insyaallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, tadi kan dikatakan ada 5 perkara yang apabila ada pada diri seseorang maka dia akan bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua apa? Yang kedua, wa idzab tuliya bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa idzab tuliya, apabila dia diberikan bi baliyatin musibah, maka dia mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apapun itu bentuknya musibah, ada musibah kematian, ada musibah banjir, ada musibah apa, kita diberikan oleh Allah demikian, maka ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam ilmu fiqhnya disebut dengan kalimat istirja. Jom kita membaca istirja. Istirja itu maknanya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana? Ini tadi kan jelas ya. Dan ini sesuai dengan ayat idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tatkala engkau diberikan musibah oleh Allah, Allah katakan ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orangnya, ada orang diberikan musibah. Contoh semisal ada orang terkena musibah. Musibah apa? Musibah rumahnya kebakar umpama. Orang yang rumahnya terbakar mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara orang yang selamat atau rumahnya tidak terbakar umpamanya, apa yang dia harus ucapkan? Apakah dia mengucapkan kalimat yang sama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Padahal tadi kan ayatnya jelas ya, apabila engkau tertimpa musibah. Dia kan nggak tertimpa musibah, saudaranya yang terkena musibah. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak terkena musibah? Apakah dia sama mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Jawabnya sama, mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena hakikatnya musibah orang muslim itu juga muslim yang lain merasakan musibahnya.
Boleh kalimat ini ya, meskipun dia tidak terkena musibah. Tetapi selepas mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ada doa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Apa itu doanya? Sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a mubtalan, sesiapa yang melihat orang yang terkena musibah. Man ra'a mubtalan, sesiapa yang melihat orang lain terkena musibah, apa kata baginda Nabi? Faqala alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Apa maknanya? Jadi kalau ada orang terkena musibah, kita mendengarnya, kita mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selepas mengucapkan kalimat ini, kita tambahi dengan kalimat alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Apa maknanya? Alhamdulillahilladzi, segala puji teruntuk Allah, afani mimma btalaka, yang telah menyelamatkan aku daripada musibah. Nah ini, kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, ya Allah segala puji teruntukmu karena telah menyelamatkanku daripada musibah. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan memberikan karunia yang banyak di antara makhluk-makhlukmu yang lain. Ini yang sepatut kita baca doanya. Tapi kalau boleh baca alhamdulillahnya jangan didengar oleh orang yang terkena musibah. Nah ini, ada orang terkena musibah, kita mengucapkan doa alhamdulillah, dikatuk gitu. Nah ini, doanya jangan di hadapan orang yang terkena musibah. Coba kita andai kata terkena musibah, kita mengucap innalillahi, nangis-nangis kita karena terkena musibah. Orang yang ada di samping kita, alhamdulillah alladzi afani, dikatuk kita. Nah ini, ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa? Kata baginda Nabi, lam yusibhu dzalikal bala'u. Orang yang mengatakan demikian atau berdoa demikian, Allah tidak akan memberikan musibah umpama musibah yang oleh Allah berikan kepada orang yang dia lihat. Ya Allah, pernah kita baca yang demikian? Tak pernah, Ustaz baru dengar. Baru dengar alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tak ingat Ustaz laju sangat baca doanya. Nanti boleh tengok YouTube nih, direkam ini. Boleh tengok YouTube-nya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga daripada 5 perkara yang apabila 5 perkara ini ada pada diri kita, maka Allah akan memberikan bahagia dunia dan akhirat. Yang ketiga apa? Wa idza u'tiya nikmatan qala alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila dia diberikan nikmat, maka dia mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini jadi kalau semisal kita ini oleh Allah diberikan nikmat apa sahaja, entah itu nikmat sehat, entah itu nikmat harta, entah itu nikmat apa sahaja, jangan lupa lisan kita mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Syukron li nikmati, karena tanda kita syukur atas nikmat. Tetapi Syekh Nawawi yang kitabnya kita baca, beliau menjelaskan nikmat itu bukan sekedar lisan mengucapkan kalimat alhamdulillah, bukan. Lalu yang dinamakan dengan syukur itu bagaimana? Kata Syekh Nawawi, yang dinamakan dengan syukur itu adalah ijra'ul a'dha'i li mardatillah wa ijra'ul amwali fiha. Yang dinamakan dengan syukur itu menggerakkan anggota badan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, umpama lisan kita mengucapkan alhamdulillah, wa ijra'ul amwali fiha, dan menggerakkan umpama harta yang oleh Allah berikan kepada kita sama kita gunakan untuk mendapati ridha Allah. Apalah guna lisan kita mengucapkan alhamdulillah lalu harta kita guna untuk bermaksiat?
Apa guna Allah berikan sehat lalu kita mengucapkan alhamdulillah, dengan sehat kita lupa zikir-zikir kita kepada Allah? Tak ada guna. Pernah kita dengar Nabi Ayub alaihi salam? Nabi Ayub itu oleh Allah pernah diuji dengan diberikan sakit berpuluh-puluh tahun lamanya. Diceritakan andaikan Nabi Ayub ini berdoa mohon kepada Allah supaya disembuhkan sakitnya, niscaya Allah akan sembuhkan sakit Nabi Ayub. Karena Nabi Ayub seorang nabi, pasti doanya mustajabah. Tetapi Nabi Ayub tidak berdoa demikian. Justru Nabi Ayub berdoa, ya Allah, andaikan dengan sakit yang kau berikan kepadaku ya Allah, semakin mengingatkan aku kepada engkau ya Allah, jangan pernah kau hilangkan sakit daripada tubuhku ya Allah. Begitulah kata Nabi Ayub. Ya Allah ya Karim, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya ini dulu pernah diberikan, entah wallah alam ya. Jadi begini, saya ini dulu pernah dikasih nasihat sama ayah saya. Jadi ayah saya itu selalu memberikan nasihat. Bahasanya gini, nak, bila kau nikah dengan perempuan, bila kau cari perempuan dan nikah dengan perempuan itu, carilah perempuan yang rumahnya dekat dengan masjid. Mula-mula saya pikir apa maksudnya. Ternyata para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentu orang yang dekat dengan masjid, dia akan senantiasa diingatkan sholat, dia mendengar suara azan. Ketika pengajian dia akan mendengar suara pengajian. Baca Al-Quran dia pun akan mendengarnya. Secara tidak langsung dia mendapati pahala ibadah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka Masya Allah sangat beruntung sekali bila rumah kita dekat-dekat dengan masjid, menjadikan kita lebih mudah untuk mendatangi masjid. Dan tidak menafikan justru orang-orang yang rumahnya jauh, kalau dia selalu ingat kepada masjid, justru pahalanya lebih besar. Kenapa? Setiap langkah yang ketika kita keluar daripada rumah, ada kan dalam satu hadis itu, ketika kita keluar daripada rumah lalu kita menuju kepada masjid yang tidak lain adalah lil ibadah, untuk beribadah, setiap jangkahan kaki kita Allah akan memberikan pahala kepada kita, dan setiap jangkahan kaki kita Allah akan menghilangkan kesalahan-kesalahan dalam diri kita. Nah, kalau kita rumahnya jauh daripada masjid, jalan kaki luar biasa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka pernah saya sampaikan, kalau kita nih nak pergi ke masjid, itu usahakan. Jadi kalau kita nak pergi ke masjid itu usahakan jalannya cepat-cepat. Tapi kalau kita balik daripada masjid, usahakan jalan kita slow-slow saja, tak payah cepat-cepat. Kenapa? Bila kita nak pergi ke masjid jalannya dengan cepat, kalau bawa motor ya laju sikit, kalau bawa kereta ya bawalah laju sikit. Supaya apa? Supaya membedakan antara kita dengan orang munafik. Sebab orang munafik ini mempunyai sifat setiap kali dia dipanggil dengan suara adzan itu mempunyai sifat usala, bermalas-malasan. Sehingga ketika kita jalan cepat kemudian bawa motor agak sikit laju, jangan laju-laju malah bahaya nanti. Kalau bawa kereta bawalah sikit laju, menandakan apa? Ya Allah, saya semangat kau panggil ya Allah untuk beribadah kepada engkau ya Allah, engkau sudah panggil aku ya Allah. Begitulah para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kiranya kita ini dipanggil gini. Kita ini punya kawan, lalu kawan kita itu dipanggil, kita panggil kawan kita, lalu kawan kita mendengar panggilan kita, lalu jalan slow gitu. Agak-agak marah nggak kita? Marah. Kita punya anak, nak tolong ambilkan air buat ayah. Anaknya sambil main handphone, jalan slow. Kita sebagai orang tuanya marah tak? Marah kita. Oh, ini Allah panggil kita untuk melaksanakan sholat, hayya ala sholah. Kita main handphone, kita masih sibuk kerja, tapi kita harap nanti di akhirat Allah memberikan surga. Surga apa? Dipanggil saja untuk melaksanakan sholat bermalas-malasan. Nah ini para jamaah. Tapi kalau misal kita balik daripada masjid, usahakan jalan kita slow saja. Kenapa? Seolah-olah kita tidak ridho. Ya Allah, baru saja aku datang di masjidmu untuk melaksanakan sholat ya Allah, sekarang sudah selesai, jalan kita slow. Nampak seolah-olah kita tidak ridho. Nah, pergi ke masjid lagi.
Sampai rumah ditanya istrinya, "Bang, sholat isya pukul 9 dah selesai dah. Kenapa balik pukul 11 baru sampai rumah?" Kata Ustadz, kalau balik daripada masjid kena slow-slow. Seolah-olah hati kita tak ridho meninggalkan rumah Allah. Badal apa? Singgah ke kedai makan-makan dulu. Tapi ya nggak apa-apa. Seumpama kita singgah di kedai makan-makan semisal, lalu ada panggilan suara memberikan kabar kalau ada orang kampung kita meninggal dunia, lalu akan disolati, kita akan mudah untuk datang ke masjid. Tapi bila kita sudah sampai rumah, dah sampai rumah, dah baju sudah dilepas, nih malas kita datang ke masjid kembali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis baginda Nabi sampaikan, ahabul kalami ilallahi arba'. Ada 4 kalam atau 4 ucapan, yang mana 4 ucapan atau kalam ini sangat dirindui dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 4 kalam atau ucapan itu? Yang pertama adalah ucapan subhanallah. Yang kedua apa? Walhamdulillah. Yang ketiga apa? La ilaha illallah. Yang keempat apa? Allahu Akbar. Maka setiap kali kita selepas ibadah sholat, selepas ibadah sholat berjamaah, kita zikir 4 kalimat ini pasti kita baca. Pasti kita baca. Nah, ini termasuk di antara keutamaan ibadah sholat berjamaah. Selepas ibadah sholat berjamaah, zikir, kita membaca zikir ini. Saya nggak yakin kalimat 4 ini ketika kita sholat ke rumah lalu kita baca, saya nggak yakin. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terus langsung pergi. Mungkin. Mungkin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah. La yadurruka bi ayyihinna bada'at. Kata baginda Nabi, la yadurruka, tidak masalah, bi ayyihinna bada'at, mana-mana engkau mula, enggak apa-apa. Entah kita zikir dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar terlebih dahulu, lalu membaca subhanallah, lalu membaca alhamdulillah, lalu membaca la ilaha illallah, enggak apa-apa. Kita bolak-balik enggak apa-apa, kata baginda Nabi. Asalkan 4 ini kita baca. Lalu dalam hadis yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Qulu, ucapkanlah la ilaha illallah wallahu akbar." Yang pertama, wa qulu subhanallah walhamdulillah wa qulu tabarakallah fa innahunna khamsun la ya'diluhunna syai'un. Karena sesungguhnya 5 ucapan ini tidak ada sesuatu yang boleh membandinginya. Maknanya bagaimana pahalanya sangat besar. Apa 5 itu? Yang pertama adalah kalimat la ilaha illallah. Yang kedua apa? Allahu Akbar. Yang ketiga apa? Subhanallah. Yang keempat apa? Alhamdulillah. Yang kelima, yang ini jarang kita ucapkan, kalimat tabarakallah. Maka seringkali kita ketika bermusafahah dengan orang-orang soleh, ketika kita bermusafahah dengan orang-orang yang ahli ilmu, kebanyakan apa? Ketika kita bermusafahah, kita mendapati doa tabarakallah, tabarakallah, tabarakallah. Inilah Masya Allah. Fa innahunna khamsun la ya'diluhunna syai'un. 5 perkara ini tidak ada sesuatu yang boleh membandinginya. Masya Allah, tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada dalam salah satu riwayat dijelaskan pahala mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pahalanya itu apabila ditimbang bumi dan seisinya, apabila ditimbang itu masih berat pahalanya kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Bumi dan seisinya mungkin tidak mampu menyelamatkan kita di akhirat, tetapi kalimat la ilaha illallah satu-satunya kalimat yang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, ia akan masuk ke dalam surga. Ustadz, orang itu ahli maksiat, apakah dia ini tetap masuk ke dalam surga bila mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Tetap masuk ke dalam surga, namun wallahu alam bila masanya, tapi masih tetap punya kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Boleh paham ya ini ya? Ahli maksiat yang dia ini pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetap akan masuk ke dalam surga.
tapi masuknya ke dalam surga wallahu alam bila masanya, tapi masih tetap ada kesempatan masuk ke dalam surga sebab dianggap sebagai orang yang beriman. Ya Allahu ya Karim. Dan sebaliknya orang yang tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tentu dinamakan orang yang tidak beriman, dan Allah katakan bagi mereka yang tidak beriman jauh daripada syafaatnya nanti di akhirat kelak. Wa na'udzubillah min dzalik ya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup insyaallah kita lanjutkan pada minggu hadapan insyaallah masih dalam perkara yang sama. Ada 5 perkara yang apabila 5 perkara ini ada pada diri seseorang, maka niscaya ia akan bahagia selamat dunia dan akhirat. 1, 2, 3 sudah Ustaz jelaskan, yang ketiga ini masih panjang lagi. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Al-afu minkum, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.